guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ada siapa aja sih di kelompok 2? Yuk langsung aja kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Fitri Harmawati dengan NIM 1911000083. Perkenalkan, nama saya Diana Lestari dengan NIM 1911000084. Saya Salvia Yoni Madita Ardani dengan NIM 1911000086. Dan saya Iklima Aulia Putri dengan NIM 1911000090. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas analisis laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis 4 bank nih teman-teman. Bener banget tuh, pada video kali ini kita akan menganalisis 4 rasio keuangan bank. Bank apa aja sih? Yang pertama itu kita akan menganalisis rasio keuangan Bank Jet Trust Indonesia. Lalu yang kedua kita akan menganalisis rasio keuangan Bank Ina Perdana. Selanjutnya juga kita akan menganalisis rasio keuangan Bank Sinarmas. Dan yang terakhir kita akan menganalisis rasio keuangan Bank Ganesa. Penasaran gak nih? Yuk kita simak videonya. Untuk pemaparan materi yang pertama, kita akan membahas tentang Bank Jet Trust Indonesia Tbk atau biasa dikenal dengan BCIC. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari Bank Jet Trust Indonesia Tbk. Bank Jet Trust Indonesia Tbk atau Jet Trust Bank atau biasa disebut dengan BCIC didirikan 30 Mei 1989 dengan nama PT Bank Century Interface Corporation dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan April 1990. Kantor pusat BCIC berlokasi di Gedung Shahid Sudirman Center, lantai 33 Jalan Jenderal Sudirman, nomor 86, Jakarta Pusat. Bank Jet Trust ini memiliki 21 kantor cabang dan 20 kantor cabang pembantu. BCIC ini beberapa kali melakukan perubahan nama, antara lain yang pertama PT Bank Century Interface Corporation pada tahun 1989 lalu diganti dengan Bank CIC International Tbk, kemudian diubah lagi menjadi Bank Century Tbk pada tahun 2004, lalu Bank Mutiara Tbk pada tahun 2009, dan yang terakhir Bank Jet Trust Indonesia Tbk per 24 Juni 2015. Bank saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Jet Trust Indonesia Tbk adalah Jet Trust Co Ltd dengan persentase kepemilikan sebesar 95,87%. Berikut adalah daftar kepemilikan saham dari Bank Jet Trust Indonesia Tbk. Yang pertama, itu ada Jet Trust Co Ltd dengan persentase kepemilikan sebesar 74,225%. Kemudian ada Jet Trust Asia Pte Ltd sebesar 19,316%. Lalu ada PT Jet Trust Investment Indonesia sebesar 1,029%, dan yang terakhir itu ada publik sebesar 5,430%. Total keseluruhan dari persentase kepemilikan saham Bank Jet Trust Indonesia sebesar 100%, dan jumlah saham beredar yang dimiliki Bank Jet Trust Indonesia sebesar 14.182.382.081 rupiah. Baik, selanjutnya kita akan mulai menganalisis kinerja keuangan Bank Jet Trust Indonesia pada periode tahun 2018 sampai 2020. Analisis kinerja keuangan Bank Jet Trust yang pertama yaitu KPMM atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
Berdasarkan perhitungan pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya KPMM dari Bank Jet Trust Indonesia pada tahun 2018 sebesar 14,03%, yang berarti perbankan memiliki kecukupan modal untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko, sehingga KPMM dinyatakan sehat dan aman. Pada tahun 2019, besarnya KPMM Bank Jet Trust Indonesia yaitu 14,53%, yang berarti KPMM mengalami peningkatan sehingga perbankan memiliki kecukupan modal yang lebih sehat dan aman untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Akan tetapi, pada tahun 2020, KPMM mengalami penurunan, yaitu 12,05%, yang artinya kondisi Bank Jet Trust Indonesia ini dalam keadaan warning. Analisis yang kedua yaitu aset bermasalah atau AB. Berdasarkan perhitungan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya AB dari Bank Jet Trust Indonesia pada tahun 2018 sebesar 8,77%. Kemudian, pada tahun 2019, besarnya AB Bank Jet Trust Indonesia yaitu 3,86%, yang berarti AB mengalami penurunan. Akan tetapi, pada tahun 2020, AB mengalami peningkatan yaitu 5,94%, yang artinya kondisi aset-aset produktif dan non-produktif bermasalah dari Bank Jet Trust Indonesia ini memiliki peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Dengan AB yang semakin besar, maka semakin besar juga porsi aset produktif dan non-produktif yang bermasalah. Analisis yang ketiga yaitu aset produktif bermasalah atau APB. Berdasarkan perhitungan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya APB dari Bank Jet Trust Indonesia pada tahun 2018 sebesar 7,13%. Kemudian, pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu menjadi 0,84%. Akan tetapi, pada tahun 2020, APB mengalami peningkatan kembali menjadi 2,80%. Dengan hasil perhitungan APB ini, maka semakin besar APB, semakin besar juga porsi aset produktif yang bermasalah. Kemudian, untuk analisis yang keempat yaitu cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Berdasarkan perhitungan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya CKPN dari Bank Jet Trust Indonesia pada tahun 2018 sebesar 4,59%. Kemudian, pada tahun 2019 mengalami penurunan CKPN yang signifikan, yaitu menjadi 1,02%. Akan tetapi, pada tahun 2020, CKPN mengalami peningkatan kembali menjadi 2,66%. CKPN ini dibentuk oleh bank untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat penanaman dana dalam aset produktif. Dengan data hasil perhitungan CKPN ini, maka semakin besar CKPN, semakin besar juga ekspektasi kredit macet dan membebani keuntungan bank serta menurunkan KPMM. Untuk analisis selanjutnya yaitu NPL gross. Berdasarkan perhitungan pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya NPL gross dari Bank Jet Trust Indonesia pada tahun 2018 sebesar 4,26%. Kemudian, pada tahun 2019 mengalami penurunan NPL gross yang signifikan, yaitu menjadi 1,29%. Akan tetapi, pada tahun 2020, NPL gross mengalami peningkatan kembali menjadi 4,11%. Dengan data hasil perhitungan NPL gross ini, maka semakin besar NPL gross, semakin banyak juga risiko gagal bayar sehingga menurunkan profitabilitas bank. Selanjutnya, yaitu analisis ke-6,
ada NPL Net. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa besarnya NPL Net dari Bank Jet-Trust Indonesia pada tahun 2018 sebesar 3,12%. Kemudian, pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu menjadi 0,80%. Akan tetapi, pada tahun 2020, NPL Net mengalami peningkatan kembali menjadi 1,46%. Dengan hasil perhitungan NPL Net ini, maka semakin besar NPL Net, semakin besar juga resiko gagal bayar, sehingga menurunkan profitabilitas bank. Selanjutnya, untuk analisis ketujuh itu ada return on asset. Berdasarkan hasil perhitungan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya return on asset atau ROA Bank Jet-Trust Indonesia pada tahun 2018 sebesar minus 2,25%, yang artinya bank belum mampu mendapatkan laba bersih dari pengelolaan total aktiva yang dimilikinya. Kemudian, pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,29%. Dan pada tahun 2020, Bank Jet-Trust ini mengalami penurunan yang signifikan menjadi minus 3,47%. Hal ini menunjukkan bahwa return on asset atau ROA dari Bank Jet-Trust Indonesia mengalami kondisi yang tidak bagus dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Untuk analisis ke-8 itu ada return on equity. Berdasarkan hasil perhitungan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya return on equity atau ROA Bank Jet-Trust Indonesia pada tahun 2018 sebesar minus 29,13%. Angka ini menunjukkan bahwa Bank Jet-Trust Indonesia belum mampu mendapatkan laba bersih dari pendapatan operasional dengan baik. Kemudian, pada tahun 2019 naik menjadi 4,24%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali yang sangat signifikan menjadi minus 40,63%. Hal ini menunjukkan bahwa return on equity atau ROE Bank Jet-Trust Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan yang paling besar terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 36,39% dari tahun 2019, karena besarnya EAT pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yang sangat besar. Analisis selanjutnya yaitu Net Interest Margin atau NIM. Berdasarkan perhitungan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa NIM pada Bank Jet-Trust Indonesia tahun 2018 yaitu sebesar 2,28%. Tahun 2019 sebesar 0,39%. Dan pada tahun 2020 sebesar 1,52%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa NIM Bank Jet-Trust Indonesia mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. NIM ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin tinggi NIM yang diperoleh, maka semakin bagus. Selanjutnya, itu ada analisis biaya operasional terhadap pendapatan operasional, atau disingkat dengan BOPO. Berdasarkan perhitungan pada tabel tersebut, diketahui bahwa BOPO Bank Jet-Trust Indonesia pada tahun 2018 yaitu sebesar 116,32%. Tahun 2019 sebesar 99,92%. Dan pada tahun 2020 sebesar 147,76%.
Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa BOPO Bank Jet-Trust Indonesia mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan 2020. BOPO ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasionalnya. Sehingga semakin kecil BOPO, maka semakin kecil juga porsi beban dan juga semakin bagus. Untuk analisis yang terakhir, yaitu loan to deposit ratio atau biasa dikenal dengan LDR. Berdasarkan perhitungan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa LDR pada Bank Jet-Trust Indonesia tahun 2018 yaitu sebesar 77,43% ini menunjukkan bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah adalah 0,7743 kalinya dari total deposit. Kemudian, pada tahun 2019 sebesar 48,77%, yang artinya kredit yang diberikan kepada nasabah sebesar 0,4877 kalinya dari total deposit. Dan pada tahun 2020 sebesar 64,88%, maka angka tersebut menunjukkan bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah sebesar 0,6488 kalinya dari total deposit. LDR ini digunakan sebagai pengukuran antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber untuk memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya. Jika di atas 100%, maka lebih beresiko karena terlalu banyak kredit yang disalurkan. Tetapi, jika terlalu rendah, maka bank dianggap tidak efektif dalam menyalurkan dananya. Materi kedua yaitu kita akan membahas rasio keuangan Bank Ina Perdana atau dikenal dengan BINA. Ini merupakan profil singkat Bank Ina Perdana Tbk. Pada tanggal 9 Februari 1990, PT Bank Ina Perdana Tbk atau biasa disebut dengan Bank Ina berdiri dengan nama PT Bank Ina berdasarkan Akta Nomor 3. Untuk kemudian mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman tanggal 23 Juni 1990. Tahun berikutnya, Bank Ina mendapatkan izin operasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tepatnya pada tanggal 3 Juni 1991. Pada awal tahun 2014, Bank Ina menjadi perusahaan terbuka setelah dilaksanakannya penawaran umum saham perdana atau Initially Public Offering pada tanggal 16 Januari 2014, serta pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode BINA dan status bank menjadi TBK. Dalam perjalanannya, Bank Ina mampu mempertahankan keberadaannya di bisnis perbankan nasional. Hal ini terbukti pada kinerja keuangan tahun 1997 sampai dengan 1998. Hingga tahun 2021, Bank Ina telah memiliki 1 kantor pusat, 12 kantor cabang, dan 24 kantor cabang pembantu yang tersebar di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Ambon, Sulawesi Selatan, dan Denpasar. Selanjutnya adalah daftar kepemilikan saham Bank Ina Perdana. Bisa kita lihat di sini, kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh PT Indolife Pensiun Tama dengan persentase kepemilikan sebesar 22,47%. Kemudian di urutan kedua ada PT Samudra Biru dengan persentase 17,56%. Dan di urutan ketiga ada UOB Kay Hian Pte Ltd dengan persentase 17,42%. Dan masyarakat menempati urutan keempat dengan persentase 14,91%. Dan di urutan kelima ada PT Gaya Hidup Masa Kini dengan persentase 11,34%. DBS Bank Ltd SALT SLS Trustee of NS Financial Fund menempati urutan ke-6 dengan 9,99%.
Dan yang terakhir ada PT Philadelphia Lestari dengan persentase kepemilikan sebesar 6,30%. Total dari keseluruhan adalah 100%. Dan jumlah saham beredar yaitu 5.937.093.750 rupiah. Bagian berikutnya, analisis kinerja keuangan Bank Ina Perdana pada periode tahun 2018 sampai 2020. Analisis yang digunakan adalah berdasarkan rasio keuangan Bank Ina Perdana. Yang pertama, ada analisis kewajiban penyedia modal minimum atau disebut dengan KPMM. Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2018, rasio KPMM yang diperoleh Bank Ina Perdana adalah sebesar 55,03%. Artinya, bank dalam kondisi aman dan sehat karena memiliki kecukupan modal di atas 14% untuk menunjang aset yang mengandung resiko. Kemudian, di tahun 2019, nilai KPMM yang diperoleh adalah sebesar 37,41%. Artinya, Bank Ina masih dalam kondisi sehat walaupun mengalami penurunan. Selanjutnya, pada tahun 2020, rasio KPMM yang diperoleh adalah sebesar 40,08%. Artinya, rasio kecukupan modal Bank Ina mengalami peningkatan dan masih dalam kondisi yang sehat. Dari perbandingan ketiga tahun tersebut, dapat dilihat bahwa Bank Ina Perdana pada tahun 2018 memperoleh KPMM tertinggi sebesar 55,03%. Di tahun 2019, KPMM Bank Ina Perdana mengalami penurunan akibat modal berkurang dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020, Bank Ina berhasil menaikkan modalnya kembali dan nilai KPMM menjadi 40,08%. Analisis yang kedua adalah aset bermasalah. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui pada tahun 2018, rasio aset bermasalah yang diperoleh Bank Ina adalah sebesar 1,74%. Artinya, nilai aset bermasalah yang dimiliki tidak terlalu besar. Kemudian, pada tahun 2019, nilai aset bermasalah yang diperoleh adalah sebesar 3%. Artinya, aset bermasalah yang dimiliki meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020, rasio aset bermasalah yang diperoleh Bank Ina adalah sebesar 0,77%. Artinya, bank memiliki porsi aset bermasalah yang jauh lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Dari ketiga perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa Bank Ina pada tahun 2018 memperoleh aset bermasalah sebesar 1,74% dan di tahun 2019, aset bermasalah mengalami kenaikan yang disebabkan meningkatnya aset bermasalah itu sendiri. Lalu di tahun 2020, aset bermasalah Bank Ina kembali turun menjadi 0,77%. Dapat disimpulkan, kondisi aset bermasalah yang cukup baik ada pada tahun 2020. Karena semakin besar rasio aset bermasalah, maka semakin banyak juga nilai aset produktif bermasalahnya. Analisis ketiga adalah rasio aset produktif bermasalah. Berbeda dengan aset bermasalah sebelumnya, rasio aset produktif bermasalah atau yang disingkat dengan APB ini hanya memperhitungkan nilai aset produktif bermasalahnya saja, tanpa memperhitungkan aset non-produktif bermasalahnya. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2018, rasio APB yang diperoleh adalah sebesar 1,21%. Dan di tahun 2019, rasio APB yang diperoleh adalah sebesar 2,51%. Kemudian di tahun 2020, rasio APB yang diperoleh adalah sebesar 0,52%. Perbandingan dari ketiga tahun tersebut dapat kita ketahui bahwa Bank Ina Perdana pada tahun 2018 memperoleh rasio aset produktif bermasalah sebesar 1,21%. Di tahun 2019 rasio APB mengalami kenaikan karena meningkatnya aset produktif bermasalah. Lalu di tahun 2020, rasio APB berhasil turun kembali menjadi 0,52%.
dapat disimpulkan kondisi aset produktif bermasalah yang cukup baik ada pada tahun 2020. Karena semakin besar rasio aset produktif bermasalah, maka semakin banyak juga nilai aset produktif bermasalahnya. Analisis keempat adalah rasio cadangan kerugian penurunan nilai atau yang disingkat dengan CKPN. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2018 rasio CKPN yang diperoleh Bank Ina Perdana adalah sebesar 0,98%. Artinya, ekspektasi bank terhadap kredit macet atau pinjaman yang gagal bayar bisa dikatakan masih sangat kecil. Di tahun 2019, nilai CKPN yang diperoleh adalah sebesar 1,25%. Artinya, cadangan untuk mengantisipasi kerugian tersebut meningkat. Di tahun 2020, rasio CKPN yang diperoleh adalah sebesar 1,28%. Dari ketiga perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Ina Perdana pada tahun 2018 memperoleh CKPN terkecil sebesar 0,98%. Di tahun 2019, CKPN Bank Ina mengalami peningkatan akibat perkiraan kredit macet semakin banyak. Pada tahun 2020, rasio CKPN Bank Ina naik menjadi 1,28%, dikarenakan semakin besar perkiraan kredit macet yang terjadi akibat pandemi. Analisis kelima adalah rasio non-performing loan gross atau disingkat dengan NPL gross. Tahun 2018, NPL gross sebesar 2,43%. Kemudian, di tahun 2019 nilai NPL gross sebesar 4,76%. Di tahun 2020, nilai rasio NPL gross sebesar 1,43%. Dari perbandingan ketiga tahun tersebut, dapat diketahui di tahun 2019 nilai rasio NPL gross mengalami kenaikan karena meningkatnya jumlah kredit bermasalah. Di tahun 2020, rasio NPL gross berhasil turun kembali menjadi 1,43%. Kondisi NPL gross yang cukup baik ada pada tahun 2020. Karena semakin besar rasio NPL gross, maka semakin banyak juga kredit yang gagal bayar. Analisis keenam adalah rasio non-performing loan net atau disingkat dengan NPL net. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui tahun 2018 rasio NPL net adalah sebesar 2,06%. Kemudian di tahun 2019, rasio NPL net sebesar 3,10%. Dan di tahun 2020, rasio NPL net menjadi 0,20%. Dari perbandingan ketiga tahun tersebut dapat diketahui bahwa Bank Ina di tahun 2019 NPL net mengalami kenaikan menjadi 3,10% karena meningkatnya jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi CKPN. Di tahun 2020, NPL net berhasil turun kembali menjadi 0,20%. Dapat disimpulkan kondisi NPL net yang cukup baik ada pada tahun 2020. Karena semakin kecil rasio NPL net pada bank, maka semakin sedikit juga kredit yang gagal bayar. Analisis ketujuh adalah rasio return on asset atau yang disingkat dengan ROA. Bisa kita lihat di tahun 2018, rasio ROA mencapai 0,50%. Artinya, keuntungan yang dihasilkan dari hasil penjualan aset hanya mencapai angka 0,5. Meski demikian, angka 0,5 masih lebih baik daripada tahun 2019 yang hanya mencapai angka 0,23%. Artinya, EBIT mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, rasio ROA meningkat menjadi 0,51%. Artinya, bank mampu menghasilkan keuntungan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio ROA maka menunjukkan persentase tingkat pengembalian aset untuk mendapatkan laba juga semakin besar.
Analisis ke-8 adalah rasio return on equity atau yang disingkat dengan ROE. Berdasarkan hasil perhitungan, bisa kita lihat di tahun 2018 rasio ROE hanya mencapai 0,97%. Artinya, tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh bank dengan modal yang didapat dalam kondisi baik dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami penurunan dan hanya mencapai angka 0,6%. Di tahun 2020, rasio ROE mengalami peningkatan kembali menjadi 1,69%. Semakin tinggi rasio ROE maka menunjukkan persentase untuk mendapatkan laba dengan modal yang ada semakin besar. Kecilnya rasio ini juga dipengaruhi oleh besarnya modal yang didapat oleh bank tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kedua rasio ini masih tergolong tidak stabil dan mengalami fluktuasi, dikarenakan pengelolaan aktiva dan modal di dalam Bank Ina masih kurang baik. Berikutnya, analisis ke-9 ada Net Interest Margin atau yang disingkat dengan NIM. Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2018, rasio NIM yang diperoleh adalah sebesar 4,55%. Artinya, kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih dalam kondisi baik. Kemudian, pada tahun 2019, nilai NIM yang diperoleh adalah sebesar 3,78%. Artinya, kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih semakin berkurang. Di tahun 2020, rasio NIM yang diperoleh adalah sebesar 3,40%. Artinya, kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih semakin berkurang. Berdasarkan perbandingan ketiga tahun tersebut, dapat disimpulkan rasio NIM pada Bank Ina mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi rasio NIM menunjukkan persentase untuk mendapatkan pendapatan bunga bersih semakin besar dan semakin profitable. Analisis ke-10 adalah rasio biaya operasional pendapatan operasional atau yang disingkat dengan BOPO. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2018 rasio BOPO yang diperoleh Bank Ina adalah sebesar 93,06%. Artinya, dalam mengelola biaya operasional, Bank Ina masih tergolong efektif. Kemudian di tahun 2019, nilai BOPO yang diperoleh Bank Ina adalah 96,80%. Artinya, Bank Ina kurang mampu mengendalikan efektivitas biaya operasionalnya karena meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020, rasio BOPO yang diperoleh adalah sebesar 93,80%. Artinya, bank berhasil mengendalikan keefektivitasan biaya operasional dari tahun 2019. Berdasarkan perbandingan tersebut, maka rasio BOPO Bank Ina pada tahun 2018 adalah kondisi yang terbaik. Semakin tinggi rasio BOPO menunjukkan persentase keefektifan bank dalam mengelola biaya operasionalnya semakin buruk. Analisis terakhir adalah Loan to Deposit Ratio atau yang disingkat dengan LDR. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2018, rasio LDR yang diperoleh sebesar 69,28%, yang berarti kemampuan bank dalam menyalurkan dana masih dalam kondisi yang efektif. Kemudian di tahun 2019, nilai LDR yang diperoleh adalah sebesar 62,94%, yang berarti Bank Ina tidak efektif dalam menyalurkan dananya karena di bawah 65%. Begitu juga di tahun 2020, rasio LDR yang diperoleh adalah sebesar 41,26%. Artinya Bank Ina semakin tidak efektif dalam menyalurkan dananya. Berdasarkan ketiga perbandingan tersebut,
dapat disimpulkan bahwa rasio LDR Bank Ina pada tahun 2018 adalah kondisi yang paling baik. Semakin rendah rasio LDR menunjukkan persentase keefektifan bank dalam upaya menyalurkan dana makin buruk. Sekian analisis mengenai rasio keuangan Bank Ina Perdana TBK. Pemaparan selanjutnya kami akan membahas mengenai PT Bank Sinarmas Tbk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil dari Bank Sinarmas Tbk dengan kode perusahaan yaitu BSIM. PT Bank Sinarmas Tbk didirikan pada 18 Agustus tahun 1989 dengan nama PT Bank Sinta Indonesia. PT Sinarmas Multiarta mengambil alih PT Bank Sinta Indonesia dan kemudian secara resmi berganti nama menjadi Bank Sinarmas pada bulan Desember tahun 2006. Sejak tahun 2010, status perusahaan berubah menjadi perusahaan terbuka. Hingga saat ini, Bank Sinarmas telah melayani nasabahnya di lebih dari 346 kantor cabang yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Berikut adalah daftar pemegang saham dari Bank Sinarmas Tbk. Yang pertama ada PT Sinarmas Multiarta Tbk dengan jumlah saham sebesar 11.826.853.600 rupiah dengan persentase kepemilikan sebesar 59,9864%. Yang kedua ada PT Sinta Utama dengan jumlah saham sebesar 610.844.074 rupiah dengan persentase kepemilikan sebesar 3,0982%. Yang ketiga ada masyarakat dengan jumlah saham sebesar 7.278.464.729 rupiah dengan persentase kepemilikan yaitu sebesar 36,9167%. Jumlah total saham yaitu sebesar 19.716.162.403 rupiah. Selanjutnya, kita akan mulai menganalisis kinerja keuangan Bank Sinarmas Tbk pada periode tahun 2018 hingga 2020. Analisis rasio yang pertama yaitu ada KPMM atau ketentuan penyedia modal minimum. Untuk parameter KPMM ini, jika angkanya lebih dari 15%, maka bisa dikatakan perbankan tersebut sehat dan aman. Berdasarkan perhitungan pada tabel, dapat dilihat besarnya KPMM dari Bank Sinarmas pada tahun 2018 sebesar 17,60%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,28% menjadi 17,32%. Dan mengalami penurunan kembali di tahun berikutnya sebesar 0,22% menjadi 17,10%. Angka-angka tersebut artinya Bank Sinarmas dalam kondisi sehat dan aman dengan memiliki kecukupan modal untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Kemudian kita masuk ke rasio yang kedua yaitu aset bermasalah. Untuk parameter aset bermasalah ini tidak ada acuan angka yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun OJK. Namun, semakin rendah nilai rasionya maka akan semakin bagus. Berdasarkan perhitungan pada tabel, dapat dilihat besarnya aset bermasalah dari Bank Sinarmas pada tahun 2018 sebesar 4,68%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,21% menjadi 6,89%. Dan mengalami penurunan kembali di tahun berikutnya sebesar 2,96% menjadi 3,93%. Jika melihat pada tahun 2019, porsi aset bermasalah cukup besar yang berarti aset bermasalah seperti aset yang kurang lancar, diragukan, dan aset macet mengalami peningkatan. Sejalan dengan dampak dari pandemi COVID-19 pada tahun 2019,
membuat kualitas aset perbankan menurun. Berikutnya, rasio yang ketiga adalah aset produktif bermasalah atau APB. Rasio APB ini hampir sama dengan rasio sebelumnya, yaitu rasio aset bermasalah. Bedanya terletak pada rasio ini hanya memperhitungkan aset produktif saja. Untuk parameter aset produktif bermasalah, tidak ada acuan angka yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun OJK. Namun, semakin rendah nilai rasionya, maka akan semakin bagus. Berdasarkan perhitungan pada tabel, dapat dilihat besarnya aset produktif bermasalah dari Bank Sinarmas pada tahun 2018 sebesar 4,27%. Kemudian pada tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar 2,05% menjadi 6,32%. Dan mengalami penurunan kembali di tahun berikutnya sebesar 2,62% menjadi 3,70%. Jika melihat pada tahun 2019, porsi aset produktif yang bermasalah cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Dengan hasil perhitungan HPB ini, dapat disimpulkan bahwa semakin besar APB, semakin besar juga porsi aset produktif yang bermasalah. Selanjutnya, analisis yang keempat adalah cadangan kerugian penurunan nilai atau disingkat dengan CKPN. CKPN ini adalah cadangan yang dibentuk oleh bank untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat penanaman dana dalam aset produktif. Untuk parameter CKPN ini tidak ada batasan angka atau persen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun OJK. Namun, semakin besar nilai CKPN, semakin besar juga ekspektasi kredit macet dan membebani keuntungan bank serta menurunkan nilai rasio KPMM. Berdasarkan perhitungan pada tabel, dapat dilihat besarnya CKPN dari Bank Sinarmas pada tahun 2018 sebesar 2,95%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,37% menjadi 4,32%. Dan mengalami kenaikan kembali di tahun berikutnya sebesar 0,22% menjadi 4,54%. Kenaikan CKPN dari tahun ke tahun disebabkan karena dampak dari pandemi di mana kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman semakin berkurang. Untuk analisis selanjutnya ada Non-Performing Loan Gross atau NPL Gross dan Non-Performing Loan Net atau NPL Net. Untuk parameter NPL Gross ini, jika angkanya lebih dari 5%, maka bisa dikatakan perbankan dalam kondisi berbahaya. Artinya semakin banyak porsi yang gagal bayar. Jadi untuk rasio NPL Gross, semakin besar nilainya, semakin beresiko dan menurunkan profitabilitas bank. Berdasarkan perhitungan pada tabel, dapat dilihat besarnya NPL Gross dari Bank Sinarmas pada tahun 2018 sebesar 4,74%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,09% menjadi 7,83% dan mengalami penurunan kembali di tahun berikutnya sebesar 3,08% menjadi 4,75%. Jika kita lihat pada tahun 2019, porsi NPL Gross melebihi 5%, yang berarti kondisi bank sedang tidak aman. Pada tahun 2019, laju NPL pada perbankan meningkat sejalan dengan meningkatnya resiko kredit akibat pandemi COVID-19. Kemudian analisis rasio Non-Performing Loan Net atau NPL Net. Bedanya dengan NPL Gross adalah didapat dari NPL Gross dikurangi dengan CKPN. Jadi NPL Net ini adalah NPL yang sudah dikurangi dengan biaya pencadangan. Berdasarkan perhitungan pada tabel, dapat dilihat besarnya NPL Net dari Bank Sinarmas pada tahun 2018 sebesar 2,73%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,6% menjadi 4,33%. Dan mengalami penurunan di tahun berikutnya sebesar 2,94% menjadi 1,39%. Sama dengan NPL Gross,
Untuk rasio NPL net, semakin besar nilainya, semakin beresiko dan menurunkan profitabilitas bank. Untuk analisis selanjutnya adalah rasio yang cukup umum, yaitu Return on Asset atau ROA. Berdasarkan perhitungan pada tabel, dapat dilihat besarnya ROA dari Bank Sinarmas pada tahun 2018 sebesar 0,25%. Kemudian pada tahun 2019, mengalami penurunan sebesar 0,02% menjadi 0,23%. Pada tahun 2020, nilai ROA kembali mengalami peningkatan sebesar 0,07% sehingga menjadi 0,30%. Hal ini terjadi karena ada peningkatan laba bersih yang diperoleh Bank Sinarmas Tbk dibanding tahun sebelumnya. Untuk ROA, semakin besar nilainya akan semakin bagus dan profitable. Namun, dengan melihat dari nilai rata-rata ROA dari tahun 2018 hingga 2020, maka PT Bank Sinarmas Tbk berada pada kondisi yang kurang sehat karena ROA kurang dari 0,5%. Hal ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada Return on Equity atau ROE. Sama dengan ROA, untuk ROE semakin besar nilainya, akan semakin bagus dan profitable. Berdasarkan perhitungan pada tabel, dapat dilihat besarnya ROE pada tahun 2018, PT Bank Sinarmas Tbk mampu menghasilkan nilai ROE sebesar 1,12%. Yang kemudian terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,98%, sehingga nilai ROE menjadi 0,14%. Penurunan ini terjadi karena disebabkan laba sebelum pajak yang menurun. Pada tahun 2020, nilai ROA kembali mengalami peningkatan sebesar 2,11%, sehingga menjadi 2,25%. Hal ini terjadi karena ada peningkatan laba sebelum pajak yang diperoleh bank dibanding tahun sebelumnya. Dengan melihat angka-angka tersebut, maka kinerja PT Bank Sinarmas Tbk periode 2018 sampai dengan 2020 untuk ROE berada pada kondisi yang cukup sehat. Hal ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Analisis selanjutnya yaitu Net Interest Margin atau NIM. NIM merupakan rasio yang dapat dijadikan patokan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank untuk mengelola aset produktifnya. Semakin tinggi NIM yang diperoleh, maka semakin bagus. Berdasarkan perhitungan pada tabel, dapat dilihat besarnya NIM pada tahun 2018, Bank Sinarmas Tbk mampu menghasilkan nilai NIM sebesar 7,61%, yang kemudian terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,3%, sehingga nilai ini menjadi 7,31%. Pada tahun 2020, mengalami penurunan kembali sebesar 1,6% dari tahun sebelumnya menjadi 6,25%. Nilai NIM pada Bank Sinarmas Tbk terus mengalami penurunan. Dalam situasi pandemi, penyaluran kredit perbankan memang lemah, ditambah dengan resiko kredit yang tinggi. Hal ini membuat profitabilitas bank juga semakin menurun. Analisis berikutnya adalah biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau disingkat dengan BOPO. Sesuai dengan namanya, rasio BOPO adalah perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Semakin kecil rasio BOPO akan lebih baik karena bank yang bersangkutan dapat menutup beban operasional dengan pendapatan operasionalnya. Berdasarkan perhitungan pada tabel, pada tahun 2018, Bank Sinarmas Tbk mampu menghasilkan nilai BOPO sebesar 97,62%, yang kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2019 sebesar 21,81%,
sehingga nilai BOPO menjadi 119,43%. Pada tahun 2020, mengalami penurunan kembali sebesar 7,73% dari tahun sebelumnya menjadi 111,70%. Dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2019 dan 2020, Bank Sinarmas secara operasional sedang merugi karena nilai BOPO di atas 100%. Untuk analisis yang terakhir adalah loan to deposit ratio atau biasa disebut dengan LDR. Berdasarkan perhitungan pada tabel, dapat dilihat besarnya LDR dari Sinarmas pada tahun 2018 yaitu sebesar 84,24%. Angka tersebut menunjukkan kredit yang diberikan kepada nasabah adalah 0,8424 kalinya dari total deposit. Kemudian, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 81,95%. Angka tersebut menunjukkan kredit yang diberikan kepada nasabah adalah 0,8195 kalinya dari total deposit. Dan mengalami penurunan yang signifikan di tahun berikutnya menjadi 56,97%. Artinya, kredit yang diberikan kepada nasabah adalah 0,5697 kalinya dari total deposit. LDR ini digunakan sebagai pengukuran antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber untuk memenuhi permohonan dari pinjaman nasabahnya. LDR di atas 100% berarti terlalu banyak kredit yang diberikan dan lebih berisiko. Jika kurang dari 65%, artinya bank tidak efektif dalam menyalurkan dananya. Nah, sekarang kita akan menganalisis rasio keuangan Bank Ganesha. Kita simak yuk bagaimana sih kondisi keuangan dari Bank Ganesha. Tapi, sebelum memasuki analisis rasio keuangan Bank Ganesha, kita simak dulu yuk secara singkat mengenai profilnya. Bank Ganesha ini berdiri sejak tahun 1990 dan mulai beroperasi sejak tanggal 30 April 1992. Bank Ganesha mendapat izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 14 April 1992. Dan pada tahun 1995, status Bank Ganesha mendapat persetujuan menjadi bank devisa sesuai dengan SK Bank Indonesia pada tanggal 12 September 1995. Saat ini, Bank Ganesha berkantor pusat di Jalan Hayam Wuruk nomor 8, Jakarta Pusat. Dalam memenuhi kebutuhan para nasabah, Bank Ganesha melayani dengan kompetitif, penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan, serta menyalurkan kredit pada segmen korporasi dan UMKM. Bank Ganesha berupaya untuk terus menambah jaringan. Sampai dengan tahun 2022 ini, Bank Ganesha telah memiliki jaringan kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang tersebar di Jakarta, Tangerang, dan Surabaya. Selain itu, Bank Ganesha juga memiliki mesin ATM yang terintegrasi dengan jaringan ATM bersama dan ATM Link. Sebagai bank devisa, Bank Ganesha juga aktif melayani transaksi ekspor dan impor, transaksi valuta asing, dan transaksi jasa perbankan lainnya. Dan di tahun 2018, Bank Ganesha ini telah meluncurkan platform internet banking dan mobile banking yang diluncurkan dalam aplikasi yang bernama Bangga. Setelah mengetahui informasi secara singkat dari Bank Ganesha, penasaran gak sih siapa aja kepemilikan saham di dalam Bank Ganesha itu? Kita simak yuk. Bisa dilihat yang pertama ada PT Equity Development Investment Tbk dengan presentase 50,61%. Lalu yang kedua ada UOB Kai Hian Pte Ltd dengan presentase sebesar 8,43%.
Selanjutnya, ada masyarakat dengan presentase 40,96%. Yang ditunggu-tunggu nih teman-teman, kita akan menganalisis rasio keuangan dari Bank Ganesha. Yang pertama ada kewajiban modal minimum atau yang biasa kita sebut dengan KPMM. Kita lihat di tabel yang sudah tertera bahwa tahun 2018, KPMM dari Bank Ganesha sebesar 31,85%, dan di tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 32,84%, lalu di tahun 2020 mengalami kenaikan lagi nih, yang tadinya sebesar 32,84% menjadi 35,50%. Di dalam rasio ini, Bank Ganesha dikatakan sehat, karena parameter dari KPMM ini, jika di atas 14%, maka bank dapat dikatakan sehat dan aman. Selanjutnya yaitu aset bermasalah. Di dalam tabel yang tertera bahwa pada tahun 2018, aset bermasalah dari Bank Ganesha sebesar 4,65%, lalu mengalami kenaikan di tahun 2019. Kenapa mengalami kenaikan? Karena semakin kecil presentasenya akan semakin lebih baik. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya menjadi 5,05%. Lalu yang ketiga ada aset produktif bermasalah. Kalau dilihat dari presentasinya, sama seperti rasio sebelumnya yaitu aset bermasalah. Sempat mengalami kenaikan di tahun 2019 karena semakin kecil presentase, maka perbankannya itu dikatakan bagus. Namun, di tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi 4,17%. Sekarang kita akan menganalisis cadangan kerugian penurunan nilai atau yang biasa kita kenal dengan CKPN. Di dalam tabel pada tahun 2018, presentasenya sebesar 2,96%, lalu pada tahun 2019 menjadi 1,42%, dan di tahun 2020 presentasinya naik lagi menjadi 2,32%. Namun, di dalam rasio ini, semakin bertambahnya presentase menandakan bahwa ekspektasi kredit mengalami gagal bayar. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, presentase dari Bank Ganesha ini gagal bayar lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Berikutnya ada rasio NPL gross dan NPL net. Pertama, kita akan membahas NPL gross. Pada tabel NPL gross di tahun 2018, presentasenya sebesar 4,25%, lalu semakin membaik di tahun 2019 karena presentasenya menurun menjadi 2,28%. Namun, sangat disayangkan pada tahun 2020, NPL gross dari Bank Ganesha ini menjadi 5,90%. Bank Ganesha ini dikatakan bahaya karena parameter rasio NPL gross jika di atas 5% dikatakan besar resikonya. Nah, setelah NPL gross di sebelahnya ini ada NPL net. Jika dilihat dari tabelnya, pada tahun 2018 dikatakan bagus dengan presentase sebesar 0,83%, namun di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1,0%, dan sangat disayangkan juga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya menjadi 3,16%. Sama seperti NPL gross, bahwa semakin tinggi presentasinya maka semakin besar juga resikonya. Kita pindah nih sekarang teman-teman. Sekarang kita akan membahas return on asset atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ROA. Dapat dilihat pada tabel presentase dari Bank Ganesha semakin naik. Walaupun presentase dari Bank Ganesha ini dapat dikatakan kecil daripada yang lainnya, di mana pada tahun 2018 sebesar 0,16%, lalu di tahun 2019 menjadi 0,32%, dan di tahun 2020 menjadi 0,68%. Karena semakin besar presentasinya, maka semakin bagus juga perbankannya. Berikutnya ada return on equity atau yang biasa kita kenal dengan ROE. Di mana di dalam tabel presentase tersebut, Bank Ganesha per tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, presentasinya sebesar 0,51%, lalu pada tahun 2019 menjadi 1,7%, dan pada tahun 2020 presentasinya menjadi 2,37%.
dapat dikatakan cukup meningkat karena semakin besar presentasi dari ROE, maka semakin bagus dan profitable perbankannya. Sekarang kita masuk ke dalam analisis Net Interest Margin atau yang biasa kita kenal dengan sebutan NIM. Pada tabel tersebut dikatakan pada tahun 2018, presentase NIM dari Bank Ganesha yaitu sebesar 5,39%, lalu pada tahun 2019 menjadi 4,60%, dan pada tahun 2020 sebesar 4,52%. Bisa disimpulkan bahwa rasio NIM dari Bank Ganesha ini mengalami penurunan setiap tahunnya. Karena di dalam rasio NIM dikatakan semakin tinggi presentasinya, maka semakin bagus perbankannya. Dan rasio NIM ini di mata perbankan, jika mengalami 1% penurunan saja, akan sangat terasa. Kita lanjut ke tabel sebelahnya, yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang biasa kita sebut dengan BOPO. Jika dilihat dari tabel Bank Ganesha dikatakan semakin membaik. Mengapa demikian? Karena bisa dilihat pada tabel di tahun 2018, presentase Bank Ganesha sebesar 97,57%, lalu pada tahun 2019 sebesar 96,69%, dan pada tahun 2020 sebesar 93,23%. Kok presentasinya menurun tapi dikatakan membaik? Karena di dalam rasio ini, semakin kecil presentasinya maka porsi bebannya semakin kecil. Rasio yang terakhir nih teman-teman, yaitu rasio Loan to Deposit Ratio atau yang biasa kita kenal dengan LDR. Bisa dilihat pada tahun 2018, presentase dari Bank Ganesha sebesar 87,81%, lalu pada tahun 2019 sebesar 82,76%, dan pada tahun 2020 sebesar 82,57%. Dapat dikatakan bahwa dalam rasio ini Bank Ganesha aman berada di rata-rata. Karena jika presentasinya di atas 100% dikatakan terlalu banyak kredit dan semakin beresiko. Dan terlalu rendah presentasinya di bawah 65% dikatakan bank tidak efektif dalam menyalurkan dananya. Setelah kita menyimak analisis laporan keuangan dari 4 bank sebelumnya, maka di sini kita akan membandingkan laporan keuangan yang sudah kita analisis antara 4 bank tersebut pada periode yang sama, yaitu periode 2018 sampai dengan 2020. Untuk perbandingan yang pertama, yaitu KPMM atau Ketentuan Penyediaan Modal Minimum. Rumus dari KPMM ini yaitu modal inti dibagi dengan aset tertimbang menurut resiko, kemudian dikali dengan 100%. Dari rumus di atas, dapat diketahui bahwa KPMM ini adalah rasio yang membandingkan antara modal inti dan aset tertimbang menurut resiko. Aset tertimbang menurut resiko adalah penjumlahan dari nominal aktiva setelah dikalikan dengan masing-masing bobot resiko. Semakin tidak beresiko sebuah aset, maka aset tersebut tidak diperhitungkan. Dan sebaliknya, semakin beresiko sebuah aset, maka aset tersebut akan diperhitungkan. Nah, untuk catatannya di sini, jika aset bernilai lebih dari 14%, maka bank tersebut dalam keadaan sehat dan aman. Jika aset bernilai 8-14%, maka bank dapat dikatakan dalam keadaan warning. Kemudian, jika aset bernilai kurang dari 8%, maka bank tersebut sudah tidak sehat. Nah, ini adalah tabel perbandingan KPMM antara 4 bank yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dilihat dari 4 bank tersebut, pada tahun 2018, Bank Ina Perdana menempati persentase angka tertinggi, yaitu 55,03%, dan persentase terendah ditempati oleh Bank Jetros Indonesia. Kemudian, pada tahun 2019, persentase tertinggi yaitu masih pada Bank Ina Perdana dengan 37,41%, dan Bank Jetros juga masih ada di persentase yang terendah, yaitu 14,53%. Lalu, pada tahun 2020, penempatan persentase tertinggi dan terendah masih ditempati oleh Bank Ina Perdana dan Bank Jetros Indonesia.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan modal untuk menunjang aset beresiko Bank Ina Perdana dalam keadaan sehat. Dan untuk Bank Jetras Indonesia ini sudah hampir memasuki keadaan yang warning. Perbandingan analisis yang selanjutnya yaitu aset bermasalah atau AB. Rumus dari AB sendiri yaitu aset produktif bermasalah dan aset non-produktif dibagi dengan total aset produktif dan total aset non-produktif, kemudian dikalikan dengan 100%. Aset produktif yaitu aset berupa penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk penempatan, transaksi derivatif, surat berharga, lalu tagihan akseptasi, kredit penyertaan modal sementara, transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya. Kemudian, pengertian dari aset non-produktif adalah aset yang tidak menghasilkan pengembalian, termasuk uang yang diinvestasikan dalam rekening bank yang tidak berbunga. Selanjutnya, pengertian dari aset bermasalah adalah aset dengan kualitas yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Di sini ada catatan, yaitu jika semakin besar aset, maka semakin banyak aset yang bermasalah. Untuk analisis perbandingan selanjutnya, di sini ada tabel perbandingan rasio aset bermasalah antara 4 bank yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dilihat dari 4 bank tersebut, pada tahun 2018, Bank Jetras Indonesia menempati persentase angka tertinggi, yaitu 8,77%, dan persentase terendah ditempati oleh Bank Ina Perdana. Kemudian, pada tahun 2019, persentase tertinggi yaitu Bank Sinarmas dengan 6,89% dan Bank Ina Perdana yang menempati persentase terendah yaitu 0,77%. Lalu, pada tahun 2020, persentase tertinggi kembali dicapai oleh Bank Jetras Indonesia yaitu 5,94%. Dan untuk persentase terendah yaitu Bank Ina Perdana sebesar 3%. Untuk perbandingan yang selanjutnya yaitu aset produktif bermasalah atau APB. Rumus dari APB yaitu aset produktif bermasalah dibagi dengan total aset produktif, kemudian dikali dengan 100%. Pada rasio ini hanya memperhitungkan aset produktifnya saja. Aset produktif yaitu aset berupa penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk penempatan, transaksi derivatif, surat berharga, tagihan akseptasi, kredit, penyertaan modal sementara, transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya. Aset bermasalah adalah aset dengan kualitas yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk APB ini ada catatannya yaitu jika semakin besar aset, maka semakin banyak juga aset yang bermasalah. Nah, untuk perbandingan analisis selanjutnya yaitu ada aset produktif bermasalah. Perbandingan ini adalah perbandingan antara 4 bank yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dilihat dari 4 bank tersebut, pada tahun 2018, Bank Jetras Indonesia menempati persentase angka tertinggi, yaitu 7,13%, dan persentase terendah yaitu Bank Ina Perdana sebesar 1,21%. Kemudian, pada tahun 2019, persentase tertinggi yaitu Bank Sinarmas dengan 6,32%. Dan untuk persentase terendah ditempati oleh Bank Ina Perdana sebesar 0,52%. Lalu, pada tahun 2020, persentase tertinggi dicapai oleh Bank Ganesha yaitu 4,17%. Untuk persentase terendah yaitu Bank Ina Perdana sebesar 2,51%. Selanjutnya, pembahasan rasio cadangan kerugian penurunan nilai atau yang disingkat dengan CKPN. Cadangan kerugian penurunan nilai adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh bank
jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan sebagai satu atau lebih peristiwa yang telah terjadi setelah pengakuan aset tersebut dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan. Menurut definisi lain, CKPN merupakan cadangan yang dibentuk oleh bank untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat penanaman dana dalam aset produktif. CKPN dalam rasio keuangan adalah rasio yang membandingkan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan terhadap aset produktif. Untuk mendapatkan persentase rasio CKPN, kita dapat menghitungnya dengan cara cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dibagi dengan aset produktif, dikalikan 100%, dengan catatan semakin besar nilai CKPN, maka ekspektasi kredit macet semakin besar, dan membebani keuntungan bank serta menurunkan nilai KPMM. Berikutnya, mari kita bandingkan rasio CKPN antar bank yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di tahun 2018, Bank Ina Perdana meraih nilai CKPN terendah senilai 0,98%. Sedangkan Bank Jetras Indonesia memiliki nilai CKPN yang paling tinggi, senilai 4,59%. Kemudian di tahun 2019, Bank Jetras Indonesia meraih nilai CKPN terkecil, jauh lebih baik dari tahun 2018, senilai 1,02%. Dan yang menempati nilai CKPN terbesar adalah Bank Sinarmas, senilai 4,32%. Pada tahun 2020, Bank Ina kembali meraih posisi dengan CKPN paling kecil, senilai 1,28%. Dan Bank Sinarmas masih menduduki tempatnya dengan nilai CKPN yang paling tinggi, senilai 4,54%. Dapat dikatakan, kecilnya rasio CKPN berarti bank memperkirakan kerugian yang didapat tidak terlalu besar akibat penurunan nilai aset keuangan atau kemungkinan kredit macet juga kecil. Pembahasan selanjutnya adalah rasio non-performing loan gross, atau yang disingkat dengan NPL gross. Maaf, sebelumnya ada kesalahan penulisan, bukan profit, melainkan performing. Non-performing loan gross adalah rasio antara jumlah total kredit bank dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit. Dalam hal ini, batas NPL gross yaitu kurang dari 5%. Tidak boleh melebihi 5%. Adapun ketentuan dalam menentukan kualitas kredit yaitu yang pertama ada lancar, artinya peminjam membayar tepat waktu. Yang kedua, dalam perhatian khusus, artinya peminjam menunggak selama 1-90 hari kerja. Lalu yang ketiga adalah kredit kurang lancar, artinya peminjam menunggak selama 91-120 hari kerja. Yang keempat, diragukan, artinya peminjam menunggak selama 121-180 hari. Lalu yang terakhir adalah kriteria macet, artinya peminjam menunggak lebih dari 180 hari. Selanjutnya, kita dapat menghitung NPL gross dengan cara menjumlahkan kredit kurang lancar, diragukan, dan macet, kemudian dibagi dengan total kredit dan dikalikan 100%. Berikutnya, mari kita bandingkan rasio NPL gross di antara keempat bank. Di tahun 2018, Bank Ina Perdana meraih nilai NPL gross terendah sebesar 2,43%. Sedangkan Bank Sinarmas meraih NPL gross paling tinggi, sebesar 4,74%. Kemudian di tahun 2019, Bank Jetras meraih nilai NPL gross yang paling rendah, sebesar 1,29%. Dan yang menempati nilai NPL gross terbesar adalah Bank Sinarmas sebesar 7,83%. Pada tahun 2020, Bank Ina kembali meraih posisi dengan nilai NPL gross yang paling kecil, sebesar 1,43%. Dan Bank Ganesha menduduki tempat yang paling tinggi,
sebesar 5,90%. Dapat disimpulkan, semakin besar rasio, semakin banyak peminjam yang gagal bayar dan menurunkan nilai profitabilitas bank. Dan semakin kecil rasio artinya semakin tidak beresiko. Pembahasan selanjutnya adalah rasio non-performing loan net atau yang disingkat dengan NPL net. Hampir sama dengan sebelumnya yaitu NPL gross. NPL net adalah rasio yang membandingkan antara kredit bermasalah setelah dikurangi nilai CKPN terhadap total kredit. Semakin kecil rasio NPL net, maka semakin kecil resiko yang ditanggung oleh pihak bank. Jadi, NPL net artinya net perusahaan mengalami loan yang tidak perform. Jika loan tidak perform, maka akan merugikan bank. Dengan catatan, semakin besar rasionya, maka semakin beresiko. Artinya, semakin banyak yang gagal bayar dan menurunkan profitabilitas bank. Rasio NPL net di atas 5% artinya bank sudah dalam keadaan berbahaya. Selanjutnya, menghitung rasio NPL net dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan kredit kurang lancar, diragukan, dan macet, dikurangi nilai CKPN, dibagi dengan total kredit, lalu dikalikan 100%. Berikutnya, perbandingan rasio NPL net antar bank. Di tahun 2018, Bank Ganesha meraih nilai NPL net terendah sebesar 0,83%. Sedangkan Bank Jetras Indonesia memiliki nilai NPL net yang paling tinggi dengan angka 3,12%. Kemudian, di tahun 2019, Bank Jetras Indonesia meraih nilai NPL net terkecil, jauh lebih baik dari sebelumnya, sebesar 0,80%. Dan yang menempati nilai NPL net terbesar adalah Bank Sinarmas, sebesar 4,33%. Pada tahun 2020, Bank Ina meraih posisi NPL net paling kecil, sebesar 0,20%. Dan Bank Ganesha meningkat dari sebelumnya menjadi yang paling tinggi, sebesar 3,16%. Kesimpulannya, NPL net dari keempat bank terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dan semakin besar rasio, semakin banyak peminjam yang gagal bayar yang juga menurunkan nilai profitabilitas bank. Perbandingan yang selanjutnya ada Return on Asset atau ROA. ROA pada perbankan dicari dengan rumus laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. ROA atau Return on Asset adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Pada perbankan, kita memakai labanya adalah laba sebelum pajak. Jadi, laba sebelum pajak dibandingkan dengan aset. Untuk ROA, semakin besar nilainya, maka akan semakin bagus dan profitable. Nah, dilihat dari 4 bank tersebut, pada tahun 2018, Bank Ina Perdana menempati persentase angka tertinggi yaitu sebesar 0,50%. Dan persentase terendah ditempati oleh Bank Jetras Indonesia dengan angka minus 2,25%. Kemudian pada tahun 2019, Bank Ganesha menempati persentase angka tertinggi yaitu sebesar 0,32%. Dan persentase terendah ditempati oleh Bank Ina Perdana dan Sinarmas sebesar 0,23%. Pada tahun 2020, Bank Ganesha kembali menempati persentase angka tertinggi yaitu sebesar 0,68%. Dan persentase terendah ditempati oleh Bank Jetras Indonesia dengan angka minus 3,47. Dapat kita lihat, Bank Jetras Indonesia menghasilkan ROA negatif. Hal tersebut menunjukkan total aktiva yang dipergunakan memberikan kerugian bagi bank. Untuk ROA ini, semakin tinggi nilainya, maka akan semakin bagus dan profitable. Perbandingan selanjutnya yaitu ada Return on Equity atau ROE. ROE dicari dengan rumus laba sebelum pajak dibagi rata-rata total equity dikali 100%.
Return on equity adalah ukuran yang dibuat untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi orang yang membeli sahamnya. Return on equity adalah salah satu pertimbangan dalam analisis fundamental yang dilakukan investor. Dengan mengetahui rasio ROE, investor bisa memprediksi seberapa besar keuntungan yang bisa didapatkan jika membeli emiten tersebut. Untuk ROE, semakin besar nilainya, maka akan semakin bagus dan profitable. Berikut adalah tabel perbandingan rasio ROE antar 4 bank yang sama seperti sebelumnya. Dilihat dari 4 bank tersebut, pada tahun 2018, Bank Sinarmas menempati persentase angka tertinggi yaitu sebesar 1,12%. Dan persentase terendah ditempati oleh Bank J-Trust Indonesia dengan angka minus 29,13%. Kemudian pada tahun 2019, Bank J-Trust Indonesia menempati persentase angka tertinggi yaitu sebesar 4,24%. Dan persentase terendah ditempati oleh Bank Sinarmas sebesar 0,14%. Pada tahun 2020, Bank Ganesha menempati persentase angka tertinggi yaitu sebesar 2,37%. Dan persentase terendah ditempati oleh Bank J-Trust Indonesia dengan minus 40,63%. Dapat kita lihat, Bank J-Trust Indonesia menghasilkan ROE negatif. Hal tersebut menunjukkan total aktiva yang dipergunakan memberikan kerugian dan kurang baik dalam menghasilkan income-nya. Untuk ROE, semakin tinggi nilainya maka semakin bagus dan profitable. Margin atau NIM. Net Interest Margin dapat dicari dengan rumus pendapatan bunga bersih dibagi aset produktif dikali 100%. Rasio Net Interest Margin atau NIM adalah rasio yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pendapatan bunga bersih dibandingkan dengan aset produktif perusahaan. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurang beban bunganya. Net Interest Margin ini bukan selisih rata-rata bunga pinjaman dikurang dengan bunga tabungan. Sebagai contoh, Rudi menabung di Bank A 100 juta. Diberi bunga 2%, maka bunganya menjadi 2 juta. Adi pinjam dari Bank A sebesar 90 juta. Diberi bunga 10%, bunganya menjadi 9 juta. Asumsi, Bank A hanya mempunyai 2 nasabah saja, maka NIM-nya bukan 10% dikurang 2%, melainkan NIM sama dengan 9 juta dikurang 2 juta dibagi 100 juta, hasilnya 7%. Untuk Net Interest Margin, semakin besar nilai NIM-nya, maka akan semakin bagus dan profitable. Berikut adalah tabel perbandingan rasio NIM antar 4 bank. Dilihat dari 4 bank tersebut, pada tahun 2018, Bank Sinarmas menempati persentase angka tertinggi yaitu sebesar 7,61%. Dan persentase terendah ditempati oleh Bank J-Trust Indonesia dengan angka 2,28%. Kemudian pada tahun 2019, Bank Sinarmas kembali menempati persentase angka tertinggi yaitu sebesar 7,31%. Dan persentase terendah ditempati oleh Bank J-Trust Indonesia dengan angka sebesar 0,39%. Pada tahun 2020, persentase angka tertinggi masih ditempati oleh bank yang sama yaitu Sinarmas dengan persentase 6,25%. Dan persentase terendah kembali ditempati oleh Bank J-Trust Indonesia dengan angka minus 1,52%. Secara keseluruhan di antara 4 bank, Bank Sinarmas memiliki net interest margin yang paling besar. Selanjutnya penjelasan mengenai biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang membandingkan antara beban operasional secara keseluruhan, bagaimana bank ini beroperasi dibandingkan dengan total pendapatan operasional. Mengapa sih pendapatan operasional? Karena pendapatan bank tidak hanya dari bank saja.
Bopo ini dapat melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasionalnya. Rumus dari Bopo sendiri yaitu biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, lalu dikalikan dengan 100%. Bopo mempunyai tujuan untuk menjadi tolak ukur seberapa efektif sebuah perusahaan dalam mengelola biaya operasional. Rasio Bopo yang cenderung meningkat menunjukkan kalau perusahaan tersebut tidak mampu mengelola biaya operasionalnya. Sementara semakin kecil Bopo, maka semakin efektif perusahaan tersebut dalam mengelola biaya operasional mereka. Bisa dilihat dalam catatannya bahwa semakin rendah presentase dari Bopo, artinya porsi bebannya semakin kecil, maka perbankan dikatakan dalam keadaan baik. Sedangkan semakin tinggi presentase dari Bopo, artinya porsi bebannya semakin besar sehingga perbankan dikatakan menurun. Dan jika presentase Bopo-nya melebihi 100%, dapat dikatakan perbankan dalam keadaan rugi operasional. Sekarang kita bandingkan rasio Bopo antara 4 bank yang sudah kita bahas tadi. Bisa kita lihat pada tahun 2018, Bank Ina Perdana yang memiliki rasio Bopo yang cukup baik dengan persentase sebesar 93,06%, sedangkan rasio Bopo terendah pada tahun 2018 jatuh kepada Bank Jetras Indonesia sebesar 116,32%. Selanjutnya pada tahun 2019, presentase baik Bopo jatuh kepada Bank Ganesha sebesar 96,69%. Sedangkan rasio Bopo terendah pada tahun 2019 jatuh kepada Bank Sinarmas dengan presentase sebesar 119,43%. Di tahun 2020, rasio Bopo yang cukup baik masih jatuh kepada Bank Ganesha sebesar 93,23% dan rasio Bopo terendah berada pada Bank Jetras Indonesia sebesar 147,76%. Dapat dikatakan bahwa Bank Jetras Indonesia dan Bank Sinarmas mengalami rugi operasional. Penjelasan selanjutnya mengenai loan to deposit ratio atau yang biasa kita kenal dengan LDR. LDR ini membandingkan antara total kredit yang disalurkan oleh perbankan dibandingkan dengan total dana pihak ketiga atau total tabungan dari customer. Rasio yang didapatkan dapat dijadikan indikasi tingkat kemampuan sebuah bank konvensional dalam menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui beberapa jenis produk perbankan seperti tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito berjangka, dan kewajiban segera lainnya. LDR ini seringkali digunakan sebagai indikasi untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan menghitung jumlah rasio LDR, maka dapat diketahui pula kemampuan sebuah bank dalam mendapatkan dan mempertahankan nasabah. Catatan untuk rasio LDR ini yaitu, jika presentase berada di atas 100%, yang artinya kredit melebihi DPK artinya lebih beresiko. Dan jika di bawah 65%, maka dikatakan perusahaan tidak efektif dalam menyalurkan dananya. Sekarang saatnya kita membandingkan rasio LDR dari 4 yang sudah kita bahas tadi. Jika dilihat pada tahun 2018, dalam keadaan baik semuanya. Namun, Bank Ina Perdana ini hampir mendekati presentase 65%. Sedangkan di tahun 2019, Bank Jetras Indonesia dan Bank Ina Perdana di bawah presentase 65%, dapat dikatakan bahwa perusahaannya tidak efektif dalam menyalurkan dananya. Selanjutnya di tahun 2020, Bank Ina Perdana dan Bank Sinarmas yang mengalami presentase di bawah 65%. Maka dapat disimpulkan bahwa Bank Ganesha lah yang memiliki rasio LDR yang baik atau stabil di antara 3 bank lainnya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan analisis dari perbandingan rasio perbankan di tahun 2020. Menurut kelompok kami, di antara keempat bank di atas, bank yang paling bagus adalah Bank Ina Perdana. Karena nilai KPMM yang paling besar adalah Bank Ina. Kemudian untuk rasio AB, APB, CKPN, nilai NPL gross, dan NPL net yang paling rendah adalah Bank Ina. Penilaian rasio untuk ROA menurut surat edaran BI, walaupun nilai ROA pada Bina lebih rendah dibandingkan Bank Ganesha, yaitu 0,51%,
sedangkan Bank Ganesha 0,68%. Tetapi nilai ROA pada Bina masih tergolong cukup sehat. Mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai persentase pada ROA, yaitu ROA kurang dari 1,5% dan lebih dari 0,5%, masuk kategori ketiga, yaitu cukup sehat. Selanjutnya, penilaian rasio untuk ROE menurut Surat Edaran Bank Indonesia. Sama dengan ROA, walaupun nilai ROE pada Bina lebih rendah dibandingkan Bank Ganesha, yaitu 1,69%, sedangkan Bank Ganesha 2,37%. Tetapi, nilai ROE pada Bank Ina masih tergolong cukup sehat. Selanjutnya, rasio NIM tertinggi dimiliki oleh Bank Sinarmas, sedangkan Bina hanya sebesar 3,40%. Dalam ketentuan Bank Indonesia, bank sehat harus memiliki NIM paling sedikit sebesar 1,5%. Artinya, Bina masih dalam kondisi yang sehat karena nilai NIM melebihi 1,5%. Berikutnya, berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, standar BOPOS sebenarnya memiliki batas maksimal di angka 90%. Karena itu, jika bank telah melampaui standar tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semua bank di atas memiliki BOPO di atas 90%. Untuk BOPO, paling rendah ada pada Bank Ganesha. Namun, hanya ada sedikit perbedaan, yaitu sebesar 0,57% antara Bank Ganesha dengan Bank Ina. Sekian materi kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan video yang kami berikan bisa bermanfaat ya. Dan tentunya video ini juga dapat menambah wawasan buat kita semua loh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.